Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 55. Tiba-tiba lamunannya berakhir, saat nama Lindia terpampang di ponsel Aksa dengan tanda ada panggilan masuk. "Halo Lin, ada apa?" tanya Aksa datar. "Maaf mengganggu Pak, saya hanya ingin mengingatkan Bapak bahwa siang ini ada jadwal Bapak untuk medical check-up di Rumah Sakit Emerald Medica, Pak." "Oke. Oh iya, hari ini apa saya ada meeting?" tanya Aksa. "Hanya meeting bulanan bersama para staf keuangan, Pak," ucap Lindia menjelaskan. "Oke, wakilkan saya ya, Lin. Nanti notulennya siapkan di atas meja saya," perintah Aksa. Aksa bangkit dari rebahnya. Ia membuang nafasnya kasar berkali-kali. Sudah seminggu terakhir aktivitasnya terasa tak normal karena kejahatannya sendiri. "Lebih baik aku mulai hidup normal dari hari ini. Sebelum Senja mengetahui semuanya, aku gak mau nantinya Senja akan memandangku seperti monster besar yang jahat." Si burung besi pun mulai menapakkan kakinya di bumi. Tepatnya di sebuah landasan udara yang juga dipadati oleh burung besi lainnya dengan berbagai logo dan warna. Fauzan beserta keluarganya kembali menyambangi ibu kota untuk menyapa kenyataan. Ya, kenyataan yang mungkin tak akan pernah seindah mimpi. Tapi sayangnya yang namanya kenyataan memanglah harus dijalani, bukan? Laju mobil yang menjemput Fauzan dan keluarganya mulai memecahkan kemacetan. Keriuhannya seakan membuat segala indera pada tubuh menjadi begitu lelah. Kali ini Mang Asep telah membawa mobil yang lebih besar. Meskipun tak cukup lega, tapi setidaknya mereka bisa bersama-sama dalam satu tujuan perjalanan. "Kenapa sayang?" tanya Fauzan sambil menggenggam tangan Senja. Dilihatnya sang istri yang masih saja sibuk melamun dengan pikiran yang melayang. Saat ini posisi mereka berada di baris bangku paling belakang, sedangkan Neta dan Agnes ada di bangku kedua. "Aku masih mikirin omongan kita yang di taksi itu. Kamu beneran akan pegang janjimu kan, Fauzan? Kamu gak lagi cuma berpura-pura untuk membuatku senang kan?" tanya Senja berbisik. "Aku gak pernah main-main dengan apapun yang aku ucapkan. Kamu bisa pegang kata-kata aku," ucap Fauzan berjanji. "Lalu bagaimana jika kamu malah mengingkari janjimu sendiri? Apa jaminannya untuk aku bisa percaya?" tanya Senja menantangi. "Kamu mau apa? Apapun akan aku berikan ke kamu."
Asal kamu kali ini percaya dengan ucapanku. Aku gak mau kita berantem lagi karena hal yang itu-itu aja. Aku mau kita lebih maju lagi, hubungan kita lebih baik lagi. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku untuk bahagia sama kamu. Fauzan menyentuh lembut pipi Senja dengan penuh harapan. Bertengkar setiap hari dengan permasalahan yang sama sepertinya terlihat membosankan. Apalagi dengan solusi yang tak kunjung didapat. Iya, aku percaya sama kamu. Tapi kamu juga janji, jangan ada rahasia-rahasiaan lagi sama aku, tentang apapun itu setelah ini. Del, seru Senja mengulurkan tangannya. Del. Aku bosan, benar-benar bosan. Bosan karena perdebatan kita yang hanya masalah itu-itu aja. Aku mau kamu benar-benar menerimaku, Senja. Aku mau kamu benar-benar menganggap kehadiranku sebagai pasangan hidup kamu, batin Fauzan berharap. Entah apa yang telah disepakati oleh Fauzan kepada Senja. Yang jelas untuk masalah siapa Aksa. Sepertinya waktu belum menunjukkan saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Untuk berbicara jujur mengenai satu hal yang sudah pada waktunya untuk terungkap, belum tentu memiliki saat yang tepat pula yang bersamaan dengan masalah yang lainnya. Kak Aksa itu satu-satunya anggota keluarga yang sangat aku sayangi dan aku miliki saat ini. Aku harap kamu benar-benar mengerti akan ketakutanku, batin Senja sambil menyentuh pipi Fauzan. Fauzan memejamkan matanya, sejenak ia merasakan sentuhan lembut dari sang istri. Sentuhan yang seakan menyalurkan rasa ketakutan yang sudah bercampur perasaan meminta perlindungan. Kamu kenapa sih? Gak beraturan banget, ini rambut udah mulai gondrong, kumis sama jenggot juga udah mulai panjang. Kenapa sih gak dicukur? Kayak gak ada yang ngurusin aja kamu tuh, seru Senja memecahkan lamunan Fauzan. Ah kamu, kirain kamu mau muji-muji aku. Kali-kali kayak gitu, kamu puji suamimu ini. Asal kamu tahu ya, laki-laki itu paling suka dipuji sama pasangannya, kesal Fauzan. Apanya yang harus dipuji sih? Aku kan lagi komentarin kegondrongan rambut kamu. Ini tuh harus dicukur nih. Kamu kan bukan anak SMA yang lagi desidak guru BP. Jadi peka sendirilah sama penampilan kamu loh, seru Senja yang masih terus merapikan rambut Fauzan. Ya udah nanti kalau udah sampai rumah cukurin ya. Nih masih ada bulu-bulu lain yang gondrong, nanti kamu yang cukurin ya, goda Fauzan sambil mengedipkan sebelah matanya. Mata Senja membulat tak percaya. Bagaimana bisa laki-laki dingin itu malah menggoda sang istri di dekat telinga-telinga yang lain. Fauzan tak menyadari bahwa ucapannya terlalu terbawa kehanyutan suasana. Maksudnya bulu kaki, sayang. Makanya kalau berpikir tuh yang positif dong. Yang traveling itu harusnya raga kamu, bukan pikiran kamu, goda Fauzan pada sang istri. Ah kamu, aku udah positif banget ini. Nih positif kan nih, seru Senja menunjukkan perutnya yang sedikit membuncit. Positif pikirannya, sayang.
bukan positif hamil. Ah, kode yang kamu minta disosor? Tanya Fauzan sambil mencubit pipi Senja dengan lembut. Tapi tadi sangka pembicaraan keduanya ternyata terdengar jelas oleh sang penghuni bangku di depannya. Agnes meledek sang kakak dengan sangat ketus. Setidaknya cukuplah untuk menghentikan percakapan sang kakak yang cukup membuatnya jengkel. Oi, tetangga sebelah belakang, dimohon jangan berisik. Jangan pada mesum ya kalian. Mentang-mentang duduk paling belakang, malah pada icikiwir. Hormati tetangga depan dong, seru Agnes yang masih bersandar di pundak Neta. Berisik banget anak kecil, seru Fauzan meledek. Hah? Apa mama? Anak laki-laki mama tuh. Aku kan cuma bilangin, malah diomelin, ucap Agnes mengadu pada Neta. Apaan sih? Lebay amat anak manja, seru Fauzan semakin meledek. Apa kakak bilang? Tanya Agnes menengok sang kakak di bangku belakang. Lalu pandangannya mulai beralih pada sang kakak ipar. Senja, suamimu tuh. Coba deh nih aku kasih tisu nih. Coba nih suamimu kali-kali deh sumpel tuh mulutnya pakai tisu. Biar gak hobi ngeledekin orang mulu. Agnes berucap sambil memberikan satu pack tisu. Kemudian ia kembali menatap arah jalanan di depannya. Dengan masih terus menekuk wajahnya dan melipat tangannya. Ia bergumam kesal akan perilaku sang kakak yang begitu menyebalkan. Apa kamu bilang barusan? Kamu nyuruh Senja untuk bungkam mulut aku. Wah enak dong. Senja mah kalau bungkam mulut aku bukan pakai tisu, tapi pakai, ucap Fauzan kembali menggoda lagi. Stop KKI bener-bener ya. Senja suami kamu tuh, pembicaraannya udah ke arah dewasa, seru Agnes semakin menekuk wajahnya. Di sisi lain Neta hanya sesekali terkekeh dengan ucapan si bungsu. Sedangkan Fauzan dan Senja masih tetap pada posisinya yang menahan tawa. Bahkan wajah keduanya hampir memerah penuh karena sibuk menertawakan sang adik. Ya, kebersamaan seperti inilah yang sangat dirindukan Fauzan. Kebersamaan yang sungguh benar-benar membuatnya menjadi pribadi yang lebih mudah untuk tersenyum, bahkan mengeluarkan sisi humorisnya. Laju mobil pun tak terasa sungguh cepat melewati berpuluh-puluh gedung bertingkat. Rodanya berputar secara terus-menerus seolah memahami bahwa sang empunya ingin segera kembali ke rumah dan beristirahat. Sampai mobil terhenti di depan rumah Fauzan pun mereka masih setengah terlelap. Hingga suara bisikan Fauzan yang perlahan-lahan membangunkan Neta yang dapat menyadarkan mereka semua. Perlahan-lahan mereka turun dari mobil dengan wajah yang masih sayu. Namun seketika langkah mereka terhenti karena posisi Neta yang terdiam membisu tepat di depan halaman rumah. Mama kenapa? Apa mama pusing? Atau merasa sedang membutuhkan sesuatu? Tanya Fauzan yang melihat Neta melamun di depan rumahnya. Mama masih teringat akan kejadian bertahun-tahun yang lalu, di mana kamu yang masih kecil terus-menerus berteriak-teriak memanggil nama Mama dan Agnes dengan bicaramu yang masih belum lancar.
Neta menyeka air matanya sendiri. Mengingat memori lama yang terlanjur terlukiskan membuatnya kembali merasa bersalah dan terus bersalah. Mama yang saat itu begitu bodoh karena pergi meninggalkan Haris demi almarhum Kenzi. Mama benar-benar menyesal. Fauzan, maafkan Mama ya, ucap Neta meraih tubuh Fauzan. Dipeluknya si sulung dengan begitu erat. Rasa bersalah yang dulu pernah terlanjur terjadi, telah mengisahkan bekas perih yang kunjung pulih. Yang terpenting kan sekarang Mama udah kembali ke sini. Dari dulu sampai sekarang, perasaanku Mama gak pernah berubah. Meskipun aku benci banget sama apa yang Mama lakukan ke Papa. Tapi sekarang aku seneng karena Mama udah menyesali kekeliruan Mama dulu dan Mama masih mau kembali dengan keluarga Mama, keluarga yang dulu Mama tinggalkan, ucap Fauzan membalas pelukan Neta. Ketika Fauzan mulai menyadari bahwa sang adik dan sang istri juga ikut terharu, akhirnya laki-laki itu menghentikan aktivitasnya. Sepertinya ia belum juga menemui waktu yang cukup tepat untuk berbicara mengenai sang ayah. Ia sang ayah yang sama sekali belum mengetahui bahwa anak perempuan dan mantan istrinya sudah kembali ke rumah. Yeay, kalian malah pada nangis sih. Abis pada maraton drama Korea nih pasti, ucap Fauzan meledek sambil mengajak sang ibu masuk ke rumahnya. Sedangkan Agnes dan Senja saling melempar pandangan bingung. Basi, bahan ejekannya hanya tentang drama yang selalu membuat orang lain menangis, menurut mereka. Fauzan menggandeng tangan Neta hingga sampai di depan kamar yang sudah disiapkan. Kamar yang berbeda dari yang pernah sang ibu tempatkan. Tapi mungkin tak akan ada salahnya jika seorang anak mengharapkan kedua orang tuanya untuk rujuk, bukan? Ini kamar Mama. Mama sekarang masuk dan istirahat ya. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta cukup panjang. Nanti malam baru kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ucap Fauzan mengantarkan Neta hingga ke dalam kamar. Ya udah Mama istirahat dulu ya. Kamu juga jangan lupa istirahat, timpal Neta sambil menutup pintu kamarnya. Setelah Neta masuk kamarnya, Senja menghampiri Fauzan dengan wajah yang pucat pasi. Wanita itu benar-benar merasakan begitu keletihan di seluruh tubuhnya. Fauzan, aku masuk kamar duluan ya. Perutku mual banget nih, aku pengen tidur dulu, ucap Senja pamit. Kamu mual-mual lagi? Kamu pasti kecapean ya, aku panggilin dokter ya sekarang ya, mau ya? Tanya Fauzan menawarkan. Gak usah, kamu anterin Agnes ke kamarnya aja. Aku cuma butuh istirahat aja kok, beneran deh aku serius, jawab Senja tersenyum. Ya udah kalau ada apa-apa atau kamu ngerasa tubuh kamu makin gak enak, langsung kabarin aku ya, seru Fauzan mengusap pipi sang istri. Iya pasti, ya udah aku ke kamar dulu. To be continue.
Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.